bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, suster, saudara-saudari yang terkasih, pernah suatu ketika ada 4 orang mahasiswa datang kepada dosennya. Mereka meminta ujian susulan. Dosen bertanya, "Mengapa kok kalian meminta ujian susulan kepada saya?" 4 mahasiswa tadi mengatakan dengan kompak, "Kemarin kami tidak ikut ujian mata kuliah Bapak karena kami berangkat terlambat. Kami membantu sopir angkot yang kami tumpangi mengganti ban yang bocor." Dosen itu sejenak terdiam. Kemudian, "Baiklah, kalau begitu silahkan mengambil ruang masing-masing. Kita akan mengadakan ujian." 4 mahasiswa tadi masuk ke ruang masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain. Kemudian diberi hanya 2 soal. Soal yang pertama sangat mudah, bobotnya hanya 10%. Tetapi giliran masuk soal yang kedua, mereka mulai bingung, pucat, dan cemas. Karena pertanyaannya adalah, ban sebelah mana yang bocor? Ya, mereka mulai bingung mau menjawab apa ini. Ya, sedangkan mereka sejak awal sudah kompak, mereka terlambat tidak ikut ujian gara-gara bannya bocor. Setelah dosennya melihat hasil jawaban mereka, ternyata jawabannya tidak sama, berbeda satu dengan yang lain. Ini mau menunjukkan apa kepada kita? Ketidaksanggupan, ketidakjujuran manusia untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Padahal kalau kita melihat perjalanan karya keselamatan di hadapan Allah, kejujuran itu sangat berharga. Kita bisa melihat perjalanan manusia pertama kehidupan di Taman Eden. Mulai dari Adam yang tidak berani mengatakan secara jujur, mengakui kedosaan yang telah dilakukannya. Bahkan tidak hanya menyalahkan perempuan yang ditempatkan di sisinya, secara tidak langsung Adam juga menyalahkan Allah. Kata-katanya sangat jelas bahwa dia juga menyalahkan Allah. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang memberikan buah itu kepadaku.
Jadi tidak hanya menyalahkan pihak perempuan, tetapi juga menyalahkan Allah. Termasuk juga si perempuan, si Hawa tadi juga menyalahkan ular. Dia tidak bertanggung jawab tentang apa yang sedang dilakukan. Maka dari ketiganya pun juga akan mengalami kesulitan besar sebagai dampak atau konsekuensi dari kebebasan yang menjadi mahkota yang sejak semula telah diberikan Allah kepada mereka. Laki-laki harus bersusah payah mencari pekerjaan untuk menghidupi sanak keluarganya. Perempuan pun juga demikian, akan mengalami sakit bersalin, kecuali suster. Ya, ini menjadi konsekuensi yang sangat berat. Ular pun juga akan berjalan dengan perutnya. Ular tidak punya kaki. Ini menjadi konsekuensi yang juga sangat berat, di mana ketiganya pun juga saling mencari kambing hitam. Siapa yang harus disalahkan dalam dialog yang terjadi antara Allah dengan manusia? Ada ketidaksanggupan dari pihak manusia di hadapan Allah yang sebenarnya karya belas kasihnya itu sungguh sangat luas di hadapan manusia yang sangat terbatas dalam banyak hal. Tetapi yang menarik, para suster, Bapak Ibu, Romo dan saudara-saudari yang terkasih, di tengah situasi yang saling menyalahkan, saling tidak jujur dan tidak berani bertanggung jawab, tidak sanggup mempertanggungjawabkan hidupnya, Allah masih tidak membiarkan manusia itu jatuh pada hal-hal yang lebih buruk lagi. Ketika mereka ada dalam keadaan telanjang sebagai simbol dalam kitab suci, menjadi tanda kerapuhan, ketidakpantasan di hadapan Allah, Allah masih memberikan pakaian dari kulit binatang. Tidak dijelaskan dari kulit binatang apa, tetapi mau menunjukkan bahwa Allah masih peduli terhadap manusia. Meskipun mereka harusnya diusir dari Taman Eden, mereka harus bersusah payah berjuang. Sama halnya dengan bacaan Injil yang juga kita renungkan pada pagi hari ini. Betapa belas kasih Allah itu lebih besar dari sekedar dosa yang dilakukan oleh manusia. Yesus tidak membiarkan orang-orang yang 3 hari tidak membawa makanan. Mungkin mereka adalah laki-laki semua. Kalau dengan ibu-ibu pasti beres semuanya, ya. 4.000 orang, ya, 3 hari tidak membawa bekal makanan. Ada dalam situasi sulit seperti ini, Yesus pun juga dengan keluasan hati menawarkan keprihatinan kepada para murid. Tetapi para murid pun juga ternyata juga tidak punya daya tangkap yang baik sebenarnya, ya. Dengan keprihatinan yang disampaikan oleh Yesus supaya mereka memberi mereka makan, ternyata juga mereka hanya mengatakan, ya, pesimis. Bagaimana mungkin di tempat yang sunyi seperti ini mereka bisa diberi makanan sampai sekenyang-kenyangnya atau sepuas-puasnya. Keprihatinan yang kadang juga tidak ditangkap, tidak sanggup dihadapi oleh para murid yang diajak untuk berpikir, diajak untuk prihatin dengan Yesus sebagai guru yang selama ini mengajar, selama ini juga memberikan bekal secara rohani untuk mereka. Maka dengan situasi yang sulit seperti ini, Yesus pun juga mengatakan tidak mungkin mereka diminta untuk pulang. Jauh tempatnya, kemudian mereka juga datang tidak hanya dari tempat-tempat dekat di mana Yesus mengajar. Mereka datang dari berbagai tempat. Jangan sampai mereka rebah di jalan. Oleh karena itu, akhirnya apa yang ada di dalam perjalanan mereka, bekal-bekal yang mereka bawa pun juga akhirnya diberkati oleh Yesus, akhirnya memberikan kecukupan untuk mereka yang ada dalam situasi sulit tidak mendapat makanan. 7 roti dan juga beberapa ikan diberkati, memberikan kecukupan untuk mereka, bahkan masih sisa 7 bakul, ya, bisa diangeti lagi untuk mereka perjalanan selanjutnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih, marilah dengan pengalaman refleksi rohani dari bacaan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, kejujuran dan juga kemampuan kita di hadapan Allah untuk mengakui secara terbuka senantiasa bisa hidup dalam diri kita, tanpa harus kita mencari kambing hitam siapa yang harus disalahkan, tetapi dari setiap kita pun juga dituntut darinya pertanggungjawaban atas apa yang selama ini kita lakukan di hadapan Allah. Ketidaksanggupan yang ditunjukkan oleh manusia pertama lebih
menunjukkan lagi kepada kita Allah melihat dari sisi yang lain. Ruang belas kasih-Nya sangat terbuka luas bagi kita semua. Tetapi yang menjadi syarat bagi kita adalah bagaimana kita juga mau terbuka untuk senantiasa dibimbing, agar kita pun juga nantinya tidak hanya menjadi orang yang berjalan dengan kehendak bebas kita sendiri, tetapi senantiasa terarah pada jalan dan petunjuk yang diberikan Allah kepada kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.